sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Mudah-mudahan semua ini berangkat haji dan umrah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Yang rajin sholat berjamaah ke masjid, rezekinya lancar, bisa berangkat umrah. Lebih 40 orang mengaminkannya. Yang tak pernah ke masjid, rezekinya tak lancar, sawit-sawitnya mati, karet-karetnya kering. Jangan, tak boleh mendoakan yang jelek. Mudah-mudahan terbuka pintu hidayah. Nanti terbuka habis COVID ini hilang, imannya bangkit, imunnya bangkit, COVID-nya terbang. Betul? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'watihi wa stanna bisunnatihi ila yaumi liqa'i rabbih. Yang sama-sama kita hormati nenek mama, alim ulama, cerik pandai, tokoh masyarakat, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama. Insya Allah kita semua dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Saya kasih tahu sama Ustadz Alnob, saya kosong tanggal 29 Agustus 2020. Silakan buat program kemana saja, sosialisasi tabung wakaf umat. Mau ke kantor wali kota, mau ke kantor dinas kesehatan, mau ke lembaga, mau ke perusahaan, mau ke BUMN. Tapi saya punya gambaran bagaimana kalau kita jalan-jalan ke Kuntu, ziarah ke makam Syekh Burhanuddin, kemudian kita dari Pekanbaru naik sepeda motor. Oke, kami. Nah, itulah asal muasal kami mau membuat program tanggal 29. Disusunlah semua tanggal 29, berangkat jam 1 dari Pekanbaru, lalu kemudian sudah siap semua. Gembira bukan main. Rupanya tanggal 29 itu bertepatan 10 Muharram, puasa. Sebetulnya kita ini hari ini andai tidak puasa tidak apa-apa, karena puasa 10 Muharram itu hukumnya sunat. Tapi kita kan rasa tak enak tiap hari berceramah, Bapak Ibu sekalian, marilah kita puasa Asyura. Ustaz kemarin puasa? Enggak, dek Kuntu. Oleh sebab itu maka dilema. Satu sisi awaklah berjanji akan buat program ke Kuntu, perjalanan naik sepeda motor jauh panas, tapi pula itu bertepatan dengan 10 Muharram. Akhirnya kami langkahkan kaki, bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah, puasa kami sampai, niat ziarah pun sampai, malam ini pun kita bisa bertemu. Inilah nikmat Allah yang besar dalam sejarah hidup kami. 10 Muharram, Allahu Akbar, Alhamdulillah. Saya sudah siap-siap macam puasa anak-anak tadi, puasa setengah hari. Andai tak tahan, minum nanti. Alhamdulillah sampai 10 Muharram. Disitulah Nabi Musa alaihi salam menyeberang Laut Merah. Entah dibuat panitia atau kebijaksanaan Pak Wali, wallahu alam,
Kami pun disediakan pula menyeberang laut merah. Dipasang oleh Pak Wali itu karung-karung pasir, kami pun menyeberang tadi. Waktu mau lewat tadi musuh ada satu kameramen coba daya teh buat seolah-olah kami sedang menyeberang laut merah. Napak tilas sejarah Nabi Musa alaihi salam. Sampailah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Ayu yaumin hadza? Hari apa ini, kata Nabi Muhammad SAW. Kata orang Madinah, hadza yaumun salihun. Ini yang baik, ini hari mulia, ini hari yang agung. Najjallahu fihi Musa. Hari ini Allah menyelamatkan Nabi Musa wa aghraqa fihi Fir'aun. Hari ini Allah menenggelamkan Fir'aun. Peristiwa itu terjadi 10 Muharram. Sedangkan tahun hijrah, iko hijrah tahun berapa gini? 1000 sampai atui sampai 2. 1 sampai 2. 1 sampai 2. 1 sampai 2. Ingat. Sedangkan peristiwa Nabi Musa itu terjadi pada 3483 tahun yang lalu. Saya ulang sekali lagi. 3483 tahun yang lalu. Sekarang pertanyaannya, mana yang lebih lama? Tahun hijrah atau zaman Nabi Musa? Memang orang kalau habis buka puasa payah berpikir. Mau ulang sekali lagi. Peristiwa hijrah 1442. Sedangkan peristiwa Nabi Musa 3483 tahun yang lalu. Kenapa bisa 10 Muharram? 10 Muharram itu kan datang belakangan. Yang datang belakangan itu tahunnya. Sedangkan bulan itu sudah ada sejak lama. Tahunnya yang datang belakangan. Sedangkan bulan itu Allah berfirman dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna iddatasy syuhuri 'indallah. Sesungguhnya jumlah bilangan bulan isna asyara syahran fi kitabillah. Bulannya sudah ada sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minha arba'atun hurum. Ada 4 bulan haram. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Bulan-bulan yang 12 itu sudah ada sebelum Nabi Muhammad SAW lahir. Makanya Nabi Muhammad dilahirkan tanggal 12 Rabiul Awal, tapi tahunnya tidak ada. Nabi Muhammad lahir tahun berapa? Tahun gajah. Tidak ada tahunnya, karena waktu itu penamaan tahun berdasarkan peristiwa yang terjadi pada tahun itu. Belum ada tahun 1, tahun 2, tahun 3. Tahun apa? Tahun gajah. Kalau kebetulan tahun ini, tahun ikonya lahir. Tahun apa? Tahun masker. Bang lahir tahun apa? Tahun Covid. Tahun Covid apa? Covid-19 boleh. Kalau tahun mukonya lahir 2021. Tahun Covid apa? Covid 20. Paham? Nyambung? Kalau tidak nyambung, tetap ambo teruskan. Nanti putar rekaman itu berkali-kali. Bisa ditonton ceramah Amboko diulang balik. Banyaklah channelnya. Jadi kalau saya bikin channel Ambo, yang lain tidak ada subscribe sakit hati. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Musa alaihi salam menyeberang Laut Merah, maka bersyukurlah orang Bani Israel. Kenapa bersyukur? Karena Nabi Musa selamat dan Fir'aun tenggelam. Itulah dalil kita boleh bersyukur. Kalau ada orang kafir, orang musuh agama Allah, celaka dia, tenggelam dia, alhamdulillah. Jangan ragu-ragu, alhamdulillah. Mana dalilnya? Tuh, tenggelamnya Fir'aun. Ustaz Somad, itu yang membuli-buli Ustaz kemarin tenggelam di Laut Merah. Alhamdulillah. Mana boleh? Fasamahu. Nabi SAW melaksanakan puasa. Tapi kata Nabi, khaliful Yahud. Bedakan diri kamu dengan orang Yahudi. Kalau orang Yahudi puasanya sehari, tanggal 10 saja. Sumu yauman qablahu wa yauman ba'dahu. Puasa sehari sebelumnya dan sehari sesudahnya.
maka puasanya hari Jumat dengan hari Sabtu, atau yang paling afdol Jumat, Sabtu, Ahad, 9, 10 seboleh. Mantap. Nggak sanggup 9, 10 seboleh, 9, 10. Nggak juga sanggup 9, 10 aja. Tadi. Besok Buya, atau muka lah kalau duit. Masya Allah. Tala'al badru alaina. Tala'al badru alaina min saniyatil wada' wajaba syukru alaina mada'a lillahi da'. Apa kalau kue datang ku hilang bahan aja. Nah, alhamdulillah masyarakat Kuntu berpuasa di bulan Muharram tanggal 10 Asyura. Betul? Dari mana Ustaz tahu? Itu tadi makanan bukan main banyak. Bubur pulut hitam, bubur Asyura. Asyura itu 10 Muharram, bercampur segala macam di dalamnya. Begitulah orang Melayu memuliakan. Ambo sampai tahun di Mesir ndak ada nampak bubur Asyura. Di Maroko ndak ada nampak bubur Asyura. Itu namanya local wisdom, kebijaksanaan lokal. Bagaimana orang kita memuliakan Asyura. Tujuannya dimasak bubur itu untuk apa? Berbagi kepada tetangga, sahabat, kerabat. Karena dianjurkan banyak-banyak bersodakoh. Apa pula selawat? Selawat elok, tapi biti tidak kau. Sodakoh, dianjurkan bersodakoh. Bahkan yang disebut dengan hari rayanya anak yatim. Kenapa anak yatim hari raya? Sedekah, sedekah. Alhamdulillah, tadi kami lewat di Sungai Pagau. Wah, berhentilah kami memberikan santunan kepada anak yatim panti asuhan Aulia Ikhlas, memberikan santunan sebanyak berapa paket ya? 23 paket kepada panti asuhan Aulia di Sungai Pagar. Kepada Ustaz Somad harap menyerahkan santunan. Ambuangkeklah sembako tadi. Lama pula ibu tu menerima. Jadi sampai awak senyum, awak pun senyum. Awak puasa, adik inilah mau. Tapi alhamdulillah sampai. Mudah-mudahan yang mengirimkan sedekah-sedekah itu berkah rezekinya, panjang umurnya, tahun depan melimpah ruah. Kami sampaikan lagi, yang pelit-pelit cepat mati. Dan diaminkan. Mudah-mudahan ini dapat hidayah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi nan awak laksanakan ini adalah kebaikan-kebaikan berada di hari paling baik, bulan Muharram, bulan mulia, bulan haram. Tanggal baik, tanggal 10. Amal paling baik, amal puasa bersama dengan orang baik-baik, orang Kuntu. Betul. Tak mengaku orang Kuntu. Begitulah orang baik. Kalau ngaku tak baik. Begitu dibilang orang Kuntu baik, lihat dalam hatinya. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan sampai anak cucu cicit orang Kuntu sampai hari kiamat baik-baik semuanya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka Fir'aun itu pun tenggelamlah di Laut Merah. Dulu kata orang, kalau naik kapal laut mau pergi haji dari terusan Suez Mesir ke Jeddah, itu di mana ombak itu yang paling besar. Waktu naik kapal terasa bergoncang ombak, disitulah tenggelamnya Fir'aun. Abdul Somad kata kawan Nambo, nanti kau naik kapal laut dari Mesir ke Jeddah waktu mau haji, di mana terasa ombak paling besar di Laut Merah, disitulah tempat tenggelamnya Fir'aun. Oh iyalah, waktu ambo naik kapal laut tahun 2000, ambo rasakan sampai ke Jeddah, sodonya kencang. Kita tidak perlu mencari di mana tenggelamnya Fir'aun, tapi yang jelas jasad Fir'aun sampai hari ini kekal abadi. Janji Allah, Allah itu kalau sudah berjanji, innaka la tukhliful mi'ad.
Allah berjanji. Apa kata Allah? Al-yawma nunajjika bi badanika. Hari ini aku selamatkan engkau bi badanika. Apa arti bi badanika? Dengan badanmu. Aku selamatkan engkau dengan badanmu. Ambo mesti hati-hati juga. Kalau sampai saking semangat jatuh, malunya viral kok. Al-yawma kata Allah, hari ini nunajjika, kami selamatkan engkau hai Fir'aun bi badanika, dengan badanmu selamat. Janji Allah. Memang betul-betul badan Fir'aun itu selamat. Sekarang letaknya di museum. Museumnya itu di Tahrir Square, di samping Sungai Nil. Ada di sana museum berwarna merah batu bata. Di dalam itulah bersemayam jasad Fir'aun. Jasad tubuhnya itu tetap kekal. Janji Allah. Untuk apa dikekalkan Allah? Litakuna liman khalfaka ayah, supaya dia menjadi tanda-tanda untuk orang-orang setelah engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau ada orang sombong-sombong, bawa dia ke museum untuk menengok Fir'aun. Judulnya kunjungan studi banding pemimpin-pemimpin sombong. RT-RT sombong, RW-RW sombong, laki-laki sombong. Gue kan kirim ke sana untuk menengok Fir'aun, supaya dia menengok, hai pemimpin yang sombong, kaulah kesudahan doang. Waktu kami kuliah dulu, pergi kami ke museum Tahrir Square, petang-tang petenteng, mana kami mau menengok Fir'aun. Fok kata orang Mesir, fok tu di atas. Sampai ke hebatnya Fir'aun, walaupun lah mati di atas juga nih. Awak mati di bawahnya di atas, dalam kacau. Begitu ambo akan masuk ke kamar Fir'aun, bergetar jantung ambo, menggigil ambo menengok tulisan di situ, tiket mahal. Waktu tidak dong, beasiswa pas-pasan. Kalau kini pasti dikasihnya gratis kan, duit lah juga aduh. Lalu kemudian masuklah ke dalam, ambo baca ayat kursi tak berapa kali, menengoknya dalam kacu. Allahu la yuqayyum la ta'khudhuhu sinatun. Pas ke mukanya tu ambo baca kan, wala ya'uduh. Tapi ambo kalau sampai pas awak tengok matanya berkedip seolah udah gila awak di dalam. Ambo kolukan kamera, ndak ambo foto, kata penjaga tak boleh dipoto. Kenapa tak boleh dipoto? Karena cahaya itu bisa merusak kulit mumi namanya. Mumi, ada filmnya, Mumi Written. Makanya kalau awak panggil omak aja lah. Kau enggak mumi. Enggak panggil mumi, mumi itu hantu. Kau banyak ada orang kuntu panggil mumi. Usah bonti, usah panggil mumi lah. Panggil omak aja lah. Kau panggil mumi. Di mana mumi tadi? Mau makan sambal belacan panggil mumi. Apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata raja-raja Mesir itu memang semuanya banyak yang jadi mumi. Tidak hancur dia, jasadnya itu tidak hancur. Kenapa jasadnya bisa tidak hancur? Karena dia dilumuri dengan kamper.